Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Awal kecurigaan, malam mulai larut ketika Nadia, seorang dokter gigi yang kini lebih banyak bekerja dari rumah, duduk sendiri di sofa ruang keluarga. Matanya sesekali melirik jam dinding, menunggu suaminya, Dr. Ryan, pulang dari shift malamnya. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin tumbuh perasaan ganjil di hatinya. Pukul 11 malam. Suasana rumah sunyi senyap. "Kenapa lama sekali?" gumam Nadia pelan, hampir berbisik pada dirinya sendiri. Sudah 2 bulan terakhir, Ryan sering pulang lebih larut dari biasanya. Bahkan sering dengan alasan rapat mendadak atau kasus pasien darurat. Alasan yang sebenarnya terdengar masuk akal, tapi entah mengapa Nadia merasa ada yang janggal. Ponsel Nadia bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Ryan. "Sayang, maaf, mungkin aku pulang terlambat. Masih ada beberapa pasien yang harus kutangani. Kamu istirahat duluan ya." Nadia menghela napas, menggigit bibirnya untuk menahan kekesalan yang perlahan mencuat. "Selalu ada alasan," gumamnya sambil menatap pesan itu dengan getir. Meski begitu, ia tetap merespon dengan sabar. "Baiklah, hati-hati ya." Namun, rasa curiga yang bersemayam di hatinya tidak bisa ia abaikan begitu saja. Di sisi lain, di ruang rawat khusus di lantai atas rumah sakit, Ryan tengah berdiri bersama Prawati, seorang perawat yang selama ini menjadi asistennya. Prawati adalah perawat muda yang baru saja bergabung di rumah sakit itu beberapa bulan lalu, dengan wajah lembut dan perhatian yang membuat Ryan selalu merasa nyaman. "Kamu tidak terlihat terlalu lelah, dokter." Prawati tersenyum kecil sambil mengatur peralatan medis di meja samping. Padahal sudah banyak pasien malam ini. Ryan tersenyum simpul, matanya memperhatikan Prawati dengan tatapan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Ada sesuatu dalam pandangan itu yang menyiratkan kedekatan yang tidak biasa. "Mungkin lelah, tapi kalau setiap hari ada kamu di sini, rasanya tenaga ini nggak pernah habis," jawab Ryan dengan nada lembut. Ucapan itu disertai senyumannya yang menawan, yang seolah berhasil meluruhkan kekakuan di antara mereka. Prawati terkikik pelan, namun rona merah di pipinya tak bisa ia sembunyikan. "Ah dokter, jangan bercanda," balasnya dengan nada malu-malu sambil berusaha menghindari tatapan langsung. Namun sesaat kemudian, ia kembali menatap Ryan dengan pandangan yang dalam. "Siapa bilang aku bercanda?" Ryan bergurau dengan nada manis, menatap mata Prawati dalam-dalam. Ada permainan emosi di sana, sebuah keterikatan yang berbahaya. Mereka berdua sama-sama sadar, namun seolah enggan melepaskan. "Kalau bukan bercanda, berarti dokter lagi ngerayu nih," balas Prawati sambil mengedipkan matanya dengan malu-malu. "Rayuanku hanya untuk yang spesial, dan kamu tahu itu kan?" Suara Ryan terdengar rendah dan dalam, menciptakan ketegangan di antara mereka. Mendengar kata-kata itu, Prawati tersenyum, tersipu malu. Keheningan di antara mereka berubah menjadi keintiman, dan setiap detik yang berlalu seolah menambah gairah yang tak terucapkan. Di rumah, Nadia merasa gelisah. Nalurinya sebagai istri seakan berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang merayap dalam benaknya. Tapi kenyataan seolah semakin jelas. Ada yang berubah dalam diri Ryan. Kehangatan yang dulu ia rasakan kini terasa hambar. Jarak yang terbentuk di antara mereka bukan lagi sekadar jarak fisik, melainkan jarak hati. Saat Nadia mencoba memejamkan mata di kamarnya, ia merasakan kesepian yang begitu dalam. Perasaan kehilangan yang seolah tidak bisa ia jelaskan. Pandangannya kosong, dan hatinya penuh dengan kegelisahan yang tak berujung. "Aku harus mencari tahu." Nadia membisikkan tekat pada dirinya sendiri. Tangannya mengepal kuat. Ia tidak mau menyerah pada prasangka, tapi ia juga tidak akan membiarkan kebohongan menghancurkan pernikahannya. Pukul 1 dini hari, Ryan akhirnya tiba di rumah. Terlihat lelah namun dengan raut wajah yang damai, seakan tidak ada beban apapun di benaknya. Ia menatap Nadia yang tampak tertidur di sofa, tapi pandangannya berubah ragu ketika menyadari matanya tak sepenuhnya terpejam. "Kamu belum tidur, sayang?" Ryan duduk di sebelah Nadia, menepuk pundaknya dengan lembut. Nadia membuka matanya perlahan, berpura-pura terbangun. "Aku hanya ingin memastikan kamu pulang dengan selamat." Ryan tersenyum, mencoba menenangkan istrinya dengan tatapan yang lembut.
Aku baik-baik saja. Maaf membuatmu khawatir. Pekerjaan tadi agak banyak. Kamu selalu sibuk sekarang. Aku merindukan kita yang dulu, kata Nadia lirih, menatap Ryan dengan sorot mata penuh harap. Apakah ada yang berubah di antara kita, Ryan? Ryan tersentak, sedikit gugup. Ia mencoba mengendalikan ekspresinya. Apa maksudmu? Tidak ada yang berubah. Mungkin aku hanya terlalu sibuk belakangan ini, tapi bukan berarti perasaanku pada kamu ikut berubah. Nadia tersenyum tipis, meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Dia tahu intuisi seorang istri jarang salah. Tanda-tanda yang semakin jelas. Keesokan paginya, Nadia mencoba bersikap biasa, seolah perasaan curiganya hanyalah ketakutan yang berlebihan. Namun, semakin hari, ia merasakan adanya pergeseran yang tidak bisa diabaikan. Perubahan sikap Ryan terlihat kecil, tapi cukup mencolok bagi Nadia yang sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Saat sarapan, Nadia mengamati Ryan yang sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri seolah-olah sedang menikmati percakapan yang tidak diketahui Nadia. "Kamu ada shift malam lagi malam ini?" tanya Nadia, mencoba terlihat santai. Ryan mengangkat pandangannya, sedikit terkejut. "Iya, harus cover pasien di ruang operasi. Mungkin pulang agak larut lagi. Jangan tunggu ya." Nadia tersenyum kecil, tapi hatinya mulai berkecamuk. Shift malam lagi ya? Rasanya akhir-akhir ini lebih sering shift malam. Apa jadwal rumah sakit sepadat itu? Ryan terdiam sejenak, seolah sedang berpikir mencari alasan. "Iya, akhir-akhir ini memang banyak pasien yang butuh penanganan khusus. Kamu tahu kan sayang, tugas seorang dokter tidak bisa diprediksi." Nadia mengangguk, tapi tetap merasa ada yang tidak beres. "Ya, aku mengerti. Hanya saja, kalau kamu lelah, jangan dipaksakan ya." Ryan tersenyum tipis, kemudian mengecup kening Nadia singkat. "Kamu selalu perhatian. Jangan khawatirkan aku, sayang." Malam harinya, saat Nadia mencoba menenangkan diri di rumah, Ryan kembali ke rumah sakit dan melanjutkan rutinitasnya di ruang rawat. Di sanalah ia bertemu dengan perawati, yang sudah menunggu dengan senyum manisnya. "Dokter, saya bawakan kopi favorit dokter," kata perawati sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Ryan menerima kopi itu dengan tatapan penuh arti. "Wah, tahu saja aku suka kopi ini. Terima kasih ya. Kamu memang tahu bagaimana membuat seseorang merasa spesial," ucap Ryan dengan nada menggoda. Perawati tertawa kecil, terlihat senang dengan pujian itu. "Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, dokter. Lagi pula, siapa yang bisa menolak senyum manis dokter di pagi hari?" Ryan mengangguk, tersenyum penuh pesona. "Senyummu juga nggak kalah manis, perawati. Aku jadi semakin betah di sini," katanya dengan nada rendah, membuat jarak di antara mereka seakan semakin dekat. Perawati tersipu, lalu menatap Ryan dengan mata berbinar. "Dokter selalu membuat saya merasa nyaman di sini. Rasanya saya tidak akan pernah bosan bekerja dengan dokter." Ryan meraih tangannya, menggenggamnya sesaat. "Kamu tahu, kadang aku berpikir, kalau saja kita bertemu lebih awal, mungkin hidupku akan berbeda." Perawati terdiam dan sesaat kemudian membalas genggaman itu. Pandangannya tajam dan penuh makna. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu sekarang, dokter," bisiknya pelan. Sementara itu, di rumah, Nadia mencoba menahan diri untuk tidak membuka ponsel Ryan yang tertinggal di atas meja makan. Meski ada rasa bersalah, rasa penasaran yang bercampur dengan kecurigaan begitu kuat memaksanya untuk mencari tahu. Dengan ragu, ia membuka pesan dan menemukan beberapa percakapan dengan perawati yang penuh dengan kalimat manis dan pujian. Pesan terakhir yang baru saja dikirim oleh Ryan terbaca jelas. "Aku merasa tenang kalau kamu ada di dekatku. Kamu seperti udara segar di tengah kesibukan ini." Hati Nadia seketika teriris. Ia menutup ponsel dengan tangan gemetar. Pengkhianatan itu akhirnya nyata di depan matanya. Tak bisa ia menahan lagi air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Malam itu, Nadia tertidur dalam kesedihan dan rasa kecewa yang mendalam, berpikir tentang cara menghadapi Ryan tanpa mengorbankan harga dirinya. Pagi datang dengan sejumput rasa pedih yang belum hilang dari hati Nadia. Malam yang ia lalui dipenuhi dengan pikiran-pikiran menyakitkan, dan kini ia harus menjalani rutinitas seperti biasa, meski hatinya terasa hampa. Ia terbangun dengan mata sembab, tetapi dengan tekad kuat untuk tidak menunjukkan kelemahan di hadapan Ryan. Ia tidak ingin suaminya mengetahui bahwa ia telah membaca pesan-pesan itu. Ryan masih tertidur lelap ketika Nadia melangkah keluar kamar menuju dapur. Setelah menyiapkan sarapan, ia duduk di meja makan, merenungkan bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Saat Ryan bangun dan menghampiri meja makan, Nadia berusaha tersenyum. Namun ada ketegangan yang terasa kaku di antara mereka.
Selamat pagi, sayang. Sapa Ryan sambil mencium pipi Nadia singkat. Wah, kamu sudah siapin sarapan? Aku beruntung punya istri yang perhatian. Nadia mencoba menahan emosinya, namun kata-kata Ryan terdengar begitu palsu di telinganya. Selalu saja sibuk sekarang ya, tapi kalau perhatian pasti masih ada kan? Ucap Nadia dengan nada setengah bercanda, namun ada nada getir yang tersirat. Ryan tersenyum tanpa menyadari perubahan nada istrinya. Iya dong, kamu satu-satunya yang bisa buat aku tenang di rumah ini. Jawabnya sambil mengunyah sarapan tanpa memperhatikan tatapan Nadia yang meneliti setiap kata yang keluar dari bibirnya. Setelah sarapan, Ryan bersiap-siap untuk berangkat ke rumah sakit. Sebelum keluar, ia mencium kening Nadia, tetapi Nadia menahan tangannya sesaat. Ryan, Nadia berkata pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Apa kamu merasa kita semakin jauh? Ryan tertegun, lalu tertawa kecil, berusaha meredakan kecanggungan. Ah, kamu ini, mungkin kamu terlalu banyak pikiran, Nadia. Kita baik-baik saja kok, hanya saja pekerjaanku semakin padat. Ini hanya sementara, percayalah. Namun, Nadia tak bisa lagi menahan amarah yang perlahan menguasainya. Ia tersenyum getir sambil menatap Ryan tajam. Baik-baik saja ya, aku harap memang begitu. Karena aku ingin tahu sampai kapan kamu akan menyimpan rahasia dariku. Ryan terdiam, terlihat sedikit gugup, namun ia buru-buru menutupi kegelisahannya. Maksudmu apa? Tidak ada rahasia antara kita. Kamu cuma terlalu khawatir, Nadia. Nadia tidak menjawab dan hanya mengangguk pelan, membiarkan Ryan berlalu. Begitu Ryan pergi, air mata yang ia tahan akhirnya mengalir. Kepedihan dan kemarahan semakin berkecamuk dalam dadanya. Setelah Ryan pergi, Nadia duduk di ruang keluarga, berpikir dalam-dalam tentang bagaimana ia harus menghadapi situasi ini. Ia tahu bahwa mendiamkan pengkhianatan bukanlah pilihan. Namun, ia juga tidak ingin hanya berdebat atau bertengkar dengan Ryan, tanpa hasil. Setelah merenung panjang, Nadia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa membuka mata Ryan sekaligus memberi pelajaran tanpa harus menciptakan keributan di rumah. Ia ingin agar Ryan menyadari bahwa tindakannya telah melukai hati istri yang selama ini setia menemaninya. Malam harinya, Ryan kembali pulang larut. Nadia sudah menunggu di sofa ruang tamu, kali ini dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. Begitu masuk rumah, Ryan terlihat terkejut melihat Nadia masih terjaga. Kamu masih belum tidur, sayang? Tanyanya sambil melepaskan jas dan meletakkannya di gantungan. Aku pikir kamu sudah istirahat lebih dulu. Nadia menatap Ryan dalam-dalam, menahan air mata yang hampir saya tumpah. Sulit tidur akhir-akhir ini, pikiranku banyak. Oh ya? Ryan mencoba tersenyum meski terlihat canggung. Apa yang bikin kamu banyak pikiran? Nadia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengontrol getaran di suaranya. Ryan, kalau kamu ada orang lain, aku ingin tahu sekarang. Aku lebih suka kebenaran daripada dibohongi. Ryan tampak terdiam, sesaat terlihat gugup. Namun ia menghela napas dan berusaha memasang wajah tenang. Nadia, kamu kenapa sih? Tidak ada apa-apa sungguh. Kamu tahu pekerjaanku memang menuntut banyak waktu dan tenaga. Aku hanya lelah. Nadia menghela napas berat, merasa kecewa dengan kebohongan yang ia dengar lagi. Aku sudah cukup bersabar, Ryan. Sudah cukup lama aku mencoba percaya. Tapi kalau ini terus berlanjut, entah bagaimana aku bisa bertahan. Ryan mencoba menenangkan Nadia, menggenggam tangannya erat. Sayang, kumohon, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kamu itu segalanya untukku. Aku hanya sibuk, hanya itu. Jangan biarkan pikiran buruk merusak hubungan kita. Namun, kata-kata manis Ryan kini terdengar hampa bagi Nadia. Di balik senyum tenang Ryan, Nadia melihat kebohongan yang ia sembunyikan. Meski suaminya bersikeras meyakinkan, hati Nadia tidak bisa lagi menerima kata-kata kosong itu. Setelah Ryan masuk kamar, Nadia duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Perasaan sedih, kecewa, dan amarah berkumpul menjadi satu. Ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nadia mulai merencanakan sebuah langkah yang akan menyadarkan Ryan betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang paling dicintai. Dengan napas berat, Nadia membisikkan tekadnya. Kamu akan tahu, Ryan, betapa sakitnya ini, dan aku akan memastikan kamu tidak bisa lari dari kenyataan. Keesokan harinya, Nadia bangun dengan tekad yang baru. Ia tidak lagi ingin menangis atau merasa sedih. Kali ini, ia memutuskan untuk mengambil kendali atas situasi dan melawan rasa sakitnya dengan cara yang lebih tenang, namun mendalam. Sepanjang hari itu, Nadia menyusun rencana yang perlahan mulai terbentuk dalam benaknya. Ia tahu bahwa dirinya bukan tipe yang akan membuat keributan atau melakukan kekerasan.
Sebaliknya, ia ingin menyentuh ego Ryan dan Prawati di tempat yang paling menyakitkan, reputasi dan harga diri mereka. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menghubungi seorang teman lama yang bekerja di rumah sakit yang sama, Sita, seorang perawat senior yang selama ini sudah banyak mendengar curhatan Nadia tentang suaminya. Saat Nadia menghubunginya, Sita langsung setuju untuk membantu. "Aku tidak akan tanya banyak, Nadia. Apapun yang kamu butuhkan, aku siap bantu," kata Sita penuh empati setelah mendengar nada suara Nadia yang tenang namun tegas. "Terima kasih, Sita. Aku hanya perlu sedikit bantuan untuk memastikan semuanya berjalan lancar," jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Hari demi hari berlalu. Nadia mulai mendalami rutinitas Ryan dan mengetahui dengan pasti kapan waktu-waktu Ryan sering menghabiskan waktu bersama Prawati di rumah sakit. Ia juga menyusun beberapa langkah strategis bersama Sita untuk melacak komunikasi di antara mereka tanpa terlalu mencurigakan. Sita memberi laporan kecil-kecilan setiap kali melihat Ryan dan Prawati bersama. Kemudian, pada suatu malam, Nadia memutuskan untuk mempersiapkan panggung yang sempurna untuk suaminya. Dengan bantuan Sita, Nadia menyewa orang yang bersedia membantunya memasang sebuah spanduk besar di depan rumah sakit, tepat di area di mana para karyawan dan pasien berlalu lalang setiap hari. Ia merencanakan waktu pemasangan spanduk pada malam hari, agar keesokan harinya semua orang yang datang ke rumah sakit akan melihatnya. Pagi berikutnya, kehebohan terjadi di rumah sakit. Para pegawai, pasien, dan pengunjung lainnya terkejut melihat spanduk besar dengan tulisan berwarna merah terang tergantung di depan gerbang rumah sakit. Teks spanduk itu berbunyi, "Seorang perawat yang juga selir rahasia suamiku, dokter di rumah sakit ini. Selamat, teruslah bersenang-senang, karena peranmu akan segera berakhir." Di bawah tulisan itu, Nadia menambahkan, "Dari seorang istri yang kecewa namun bijaksana." Kabar tentang spanduk itu segera tersebar di kalangan staf rumah sakit. Tidak butuh waktu lama bagi Ryan dan Prawati untuk mengetahuinya. Prawati, yang merasa cemas dan malu, berusaha menghindari perhatian rekan-rekan kerjanya. Ia mengira bahwa ini hanyalah ulah iseng orang lain. Tetapi, tulisan di spanduk itu terlalu spesifik dan membuatnya semakin gelisah. Ryan, yang baru saja tiba di rumah sakit, langsung dikejutkan oleh kehadiran spanduk tersebut. Wajahnya memucat saat melihat tulisan itu. Ia langsung tahu bahwa Nadia adalah orang di balik semua ini. Ia tidak pernah membayangkan istrinya yang selama ini diam dan terlihat tenang akan mengambil langkah seberani itu. Ryan mencoba menghubungi Nadia, tetapi panggilannya tidak dijawab. Perasaannya bercampur antara marah, bingung, dan takut. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini, terutama di hadapan rekan-rekan kerja yang mulai memperbincangkan perihal spanduk itu. Sementara itu, Nadia duduk di rumah dengan perasaan lega namun campur aduk. Ia tahu bahwa langkah ini akan memicu respons dari Ryan dan mungkin juga dari Prawati. Namun, ia merasa puas karena akhirnya ia bisa menunjukkan pada Ryan bahwa pengkhianatannya tidak akan luput dari perhatian. Beberapa pesan dari teman-teman Nadia mulai berdatangan. Banyak dari mereka yang merasa prihatin, tetapi ada juga yang mendukung langkah berani Nadia. Sore itu, ketika Ryan pulang, wajahnya tampak tegang. Begitu masuk rumah, ia langsung menghampiri Nadia yang sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi tenang. "Nadia, apa maksud semua ini? Kenapa kamu pasang spanduk seperti itu di rumah sakit?" Suara Ryan terdengar lirih, namun marah. Nadia menatapnya tanpa ragu sedikit pun. "Aku hanya menunjukkan pada dunia apa yang sebenarnya terjadi, Ryan. Aku sudah cukup bersabar selama ini." Ryan mencoba mengendalikan emosinya. "Kamu tidak perlu melakukan ini, Nadia. Kita bisa bicara baik-baik." "Bicara baik-baik?" Nadia tertawa pahit. "Apa yang kamu tahu soal bicara baik-baik? Semua pesan manis dan perhatianmu selama ini ternyata hanya tipuan. Aku hanya ingin kamu tahu, Ryan, bahwa harga diriku bukan mainanmu." Ryan terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia melihat istrinya yang dulu begitu lembut dan penuh cinta, kini berubah menjadi sosok yang tegar dan tak bisa dipermainkan. "Aku akan berhenti, Nadia. Aku akan akhiri semua ini. Kumohon." Ryan akhirnya berkata dengan nada memohon. Matanya mulai terlihat redup. Nadia menghela napas panjang. "Kamu tidak hanya harus mengakhiri semua ini, Ryan. Kamu harus belajar menghargai pernikahan yang telah kita bangun. Karena jika kamu mengulangi kesalahan yang sama, aku tidak akan sebaik ini lagi." Malam itu, Ryan hanya bisa mengangguk lemah. Ia sadar, kepercayaan Nadia tidak akan kembali dengan mudah.
Nadia, yang dulu ia anggap tidak akan pernah berani melawan, kini menunjukkan bahwa dirinya bukanlah wanita lemah yang bisa dibohongi dan disakiti begitu saja. Dalam hatinya, Nadia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Namun setidaknya untuk saat ini, ia berhasil mengembalikan sedikit harga dirinya yang selama ini terluka. Seminggu berlalu sejak kejadian spanduk di rumah sakit. Nadia berusaha menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi hatinya masih tersimpan bara yang tak padam. Meskipun Ryan berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Prawati, Nadia tahu bahwa mengembalikan kepercayaan bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, gosip tentang spanduk yang ia pasang masih bergulir di rumah sakit, membuat reputasi Ryan dan Prawati tergores. Suatu pagi, Nadia menerima pesan dari Sita. Teman baiknya itu memberitahu bahwa Prawati telah mengambil cuti panjang karena merasa terlalu malu untuk kembali bekerja. Nadia tersenyum tipis. Ia merasa sedikit puas mendengar kabar itu. Setidaknya, wanita itu mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Namun, di balik semua itu, Nadia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun ia telah memberi peringatan, ia merasakan bahwa luka di hatinya masih menganga, seakan belum cukup hanya dengan satu tindakan balas dendam itu saja. Malam itu, Ryan pulang lebih awal. Nadia yang sedang duduk di ruang tamu terkejut melihatnya masuk dengan wajah lelah. Nadia, Ryan memulai, suaranya terdengar berat. Aku tahu ini sulit untuk kamu, dan aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sudah bicara dengan Prawati, dan aku sudah benar-benar mengakhiri hubungan itu. Nadia menatapnya dalam diam, mencoba menilai apakah kata-kata Ryan tulus atau hanya sekadar janji kosong. Aku menyesal, Nadia. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah membuatmu kecewa, dan aku sadar perbuatanku tak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi, aku ingin memperjuangkan pernikahan kita, lanjut Ryan dengan nada serius. Aku pernah mempercayaimu, Ryan, sepenuhnya, jawab Nadia dengan nada lirih, namun tajam. Tapi kamu sendiri yang menghancurkan itu semua. Apa kamu pikir permintaan maafmu cukup? Ryan terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku tahu tidak ada yang bisa aku lakukan untuk benar-benar menebus kesalahanku. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Bukan hanya untukku, tapi untuk kita berdua. Nadia menghela napas panjang. Kamu mau kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Kalau begitu, tunjukkan bahwa kamu benar-benar berubah. Karena sekali saja aku menemukan kebohongan lagi, aku tidak akan ragu untuk pergi. Ryan terdiam dan hanya bisa mengangguk, memahami batas yang telah Nadia tetapkan. Ia tahu bahwa kepercayaan Nadia tidak akan kembali dalam sekejap. Itu harga yang harus ia bayar. Beberapa hari kemudian, Nadia masih terus memantau tingkah laku Ryan. Setiap kali Ryan pulang terlambat atau terlihat sibuk dengan ponselnya, Nadia merasa curiga. Luka itu masih ada, dan rasa kepercayaannya belum kembali utuh. Suatu malam, saat Ryan sudah tertidur lelap, Nadia melihat ponsel suaminya di atas meja. Tanpa sadar, ia mengambil ponsel itu, membuka pesan-pesan, dan memeriksa apakah ada hal yang mencurigakan. Ia tidak menemukan apa-apa, tetapi ia tetap merasa gelisah. Pagi harinya, Nadia memutuskan untuk bicara dengan Ryan secara lebih mendalam. Ryan, aku ingin tahu satu hal, ucap Nadia saat mereka sarapan. Ryan menatap Nadia, menunggu kata-kata selanjutnya. Apa yang kamu lihat dari Prawati yang membuatmu rela mengkhianati pernikahan kita? Ryan tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia terdiam beberapa saat, seakan mencari kata-kata yang tepat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana itu semua bisa terjadi, Nadia. Mungkin aku terjebak dalam rutinitas, merasa lelah, dan Prawati hadir saat aku sedang rentan. Tapi itu bukan alasan, aku tahu itu. Aku yang salah. Lelah? Nadia mengulang kata itu dengan suara dingin. Apa kamu pikir aku tidak lelah? Menjalani peran sebagai istri mendukungmu selama ini? Apa aku tidak pernah merasa jenuh atau butuh perhatian? Ryan menundukkan kepalanya, menahan rasa malu yang perlahan menyusup. Kamu benar, Nadia. Kamu berhak marah, dan aku sepenuhnya bersalah. Aku hanya bisa berharap kamu memberi waktu agar aku bisa membuktikan kalau aku sungguh menyesal. Nadia terdiam, memandang suaminya dalam-dalam. Walau hatinya masih terluka, ia tahu bahwa langkah ke depan akan membutuhkan ketegaran yang luar biasa. Bukan hanya untuk Ryan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Aku akan memberimu kesempatan, Ryan. Tapi ini adalah yang terakhir kalinya. Nadia akhirnya berkata, karena aku ingin hidup tanpa kebohongan dan tanpa rasa takut dikhianati lagi. Ryan mengangguk, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus semua kesalahan. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan mengecewakan Nadia lagi. Waktu berlalu,
dan sedikit demi sedikit, Nadia mencoba membiarkan dirinya memberi ruang bagi Ryan untuk memperbaiki diri. Namun, meski Ryan berusaha keras memperbaiki hubungan mereka, Nadia tetap tak bisa sepenuhnya melupakan pengkhianatan itu. Seakan ada tembok tak kasat mata yang terus membatasi hati mereka. Setiap kali ia melihat Ryan, luka di hatinya mengingatkannya pada peristiwa yang menyakitkan itu. Suatu sore, Ryan mengajak Nadia makan malam di luar. Ia tahu bahwa Nadia masih menyimpan banyak pertanyaan dan kekecewaan, dan ia ingin meyakinkannya bahwa dirinya benar-benar berubah. Mereka pergi ke sebuah restoran kecil yang pernah menjadi tempat favorit mereka saat masih pacaran dulu. Saat mereka duduk, Ryan menatap Nadia dengan mata penuh harap. Nadia, aku tahu semuanya tidak mudah untukmu. Aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semua ini. Nadia hanya mengangguk pelan. Aku menghargai usahamu, Ryan, tapi kamu harus paham. Hatiku tidak bisa pulih dalam semalam. Aku mungkin bisa memaafkanmu, tapi melupakan. Itu hal yang berbeda. Ryan terdiam, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tahu bahwa kata-kata Nadia benar adanya, dan ia hanya bisa berharap waktu akan membantu memulihkan luka itu. Mereka berdua makan dalam keheningan. Saat Ryan sesekali mencoba menghidupkan percakapan, Nadia merespons seadanya. Ada jeda dan kekakuan yang tidak bisa mereka hindari. Nadia merasa canggung, seolah sosok yang duduk di depannya bukan lagi Ryan yang dulu ia kenal dan cintai tanpa syarat. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati jalan yang penuh kenangan. Ryan tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan. Nadia, aku ingin bicara jujur, katanya pelan. Nadia menatapnya dengan alis bertaut. Ada apa lagi, Ryan? Setiap hari aku dihantui oleh kesalahan yang aku perbuat. Aku terus merasa bersalah, dan aku tahu kalau aku mungkin tidak layak lagi untuk mendapat maafmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku siap melakukan apapun agar kamu bisa mempercayaiku lagi. Aku ingin kita kembali seperti dulu, ucap Ryan, suaranya terdengar penuh kepedihan. Nadia menghela napas panjang, menatap keluar jendela. Aku sudah berusaha, Ryan. Setiap hari aku mencoba untuk kembali percaya padamu, tapi aku tidak bisa memaksa hatiku untuk sembuh begitu saja. Mungkin aku terlihat kuat di luar, tapi di dalam, luka itu masih ada. Ryan menggenggam tangan Nadia, berharap bisa menyampaikan rasa penyesalannya melalui sentuhan itu. Nadia, aku rela melakukan apa saja untuk menebus kesalahan ini. Bahkan jika kamu ingin aku meninggalkan rumah sakit dan bekerja di tempat lain, aku akan melakukannya. Nadia terkejut mendengar tawaran itu. Ia tahu betapa Ryan mencintai pekerjaannya dan ide meninggalkan rumah sakit adalah hal yang besar baginya. Kamu mau meninggalkan semua itu? Nadia bertanya, matanya menyiratkan rasa penasaran. Kalau itu bisa membuatmu merasa lebih tenang dan nyaman, aku akan lakukan. Aku tidak ingin kamu terus merasa tersakiti karena aku masih ada di tempat yang sama dengan Prawati. Jawab Ryan, menunduk. Nadia terdiam lama, mencoba mencerna kata-kata Ryan. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, dan ia tahu betapa berarti rumah sakit bagi Ryan. Namun, dalam hatinya, ia merasakan sebersit harapan bahwa mungkin ini adalah bentuk komitmen yang benar-benar tulus dari suaminya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Ryan mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit dan menerima tawaran di klinik swasta yang lebih kecil. Nadia merasa sedikit lega, meskipun belum sepenuhnya percaya bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi melihat Ryan berkorban sebesar itu memberinya sedikit rasa tenang. Namun, di saat yang sama, gosip tentang perselingkuhan mereka masih menyebar di antara teman-teman Nadia. Setiap kali bertemu dengan rekan-rekannya, Nadia merasakan tatapan dan bisikan yang menusuk, membuatnya kembali mengingat kejadian menyakitkan itu. Suatu malam, saat Nadia sedang berbicara dengan sahabatnya, Sita, di telepon ia mengungkapkan kekhawatirannya. Sita, aku sudah mencoba, aku sudah memberi kesempatan. Tapi rasanya masih sulit. Setiap kali aku melihatnya, bayangan itu muncul lagi. Sita mencoba menenangkan Nadia. Nadia, tidak ada yang bisa memaksa hatimu untuk melupakan dengan cepat. Tapi ingat, kamu juga perlu melihat ke depan. Kalau kamu memang sudah berusaha tapi tetap merasa tidak nyaman, mungkin ada keputusan lain yang harus kamu pertimbangkan. Percakapan itu menampar Nadia dengan kenyataan baru. Ia menyadari bahwa meskipun ia mencintai Ryan, ia juga perlu mencintai dirinya sendiri. Mungkin selama ini ia terlalu berusaha mempertahankan pernikahannya hingga melupakan kebahagiaannya sendiri. Nadia duduk di tepi tempat tidur, termenung dengan pikirannya yang berkecamuk.
Semakin hari, hatinya semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa pengkhianatan Ryan telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ia tahu bahwa Ryan telah berusaha, tapi ia juga tak bisa menutup mata pada luka yang masih terasa. Di satu sisi, ia masih mencintai Ryan, tetapi di sisi lain, ia merasakan kebutuhan untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Sore itu, Nadia memutuskan untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, mencari pelipur dan kehangatan dari keluarganya. Ibunya, Bu Rini, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Nadia, ada apa, Nak? Kenapa wajahmu terlihat begitu sedih?" tanya Bu Rini dengan lembut. Nadia menunduk, mencoba menahan air matanya. "Bu, aku merasa bimbang. Aku sudah berusaha untuk memaafkan Ryan, tapi hatiku tetap saja merasa sakit setiap kali aku mengingat apa yang dia lakukan." Bu Rini memegang tangan Nadia, mencoba menenangkan putrinya. "Maafkan tidak berarti kamu harus melupakan semuanya, Nadia. Kamu perlu menghargai dirimu sendiri dan merasakan kedamaian. Kalau memang kamu merasa tidak bisa lagi, tidak ada salahnya mengambil keputusan untuk bahagiamu sendiri." Nadia terdiam, memikirkan kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa mencintai Ryan bukan berarti harus bertahan dalam perasaan yang menyakitkan. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa mungkin kebahagiaan yang sesungguhnya tidak bisa didapatkan dengan terus memaksakan diri. Malam itu, Nadia dan Ryan duduk bersama di ruang tamu. Ryan tampak cemas, seolah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan Nadia. "Ryan, aku perlu bicara jujur denganmu," ujar Nadia sambil menatap mata suaminya. Ryan mengangguk, menunggu dengan tegang. "Aku menghargai semua usaha yang kamu lakukan, dan aku tahu kamu mencoba yang terbaik untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi, sepertinya hatiku sudah terlalu terluka," ujar Nadia dengan suara bergetar. Ryan terdiam, ekspresi wajahnya berubah menjadi sedih. "Apa maksudmu, Nadia? Apa kamu ingin kita berpisah?" Nadia menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Ryan. Aku merasa tersiksa setiap kali mencoba mempercayaimu lagi. Aku sudah berusaha keras, tapi tetap saja ada bagian dari diriku yang sulit menerima semua ini." Ryan menunduk, menatap lantai dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku benar-benar menyesal, Nadia. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, tapi aku siap melakukan apa saja, Nadia, asal kamu tetap mau bersamaku. Aku tahu kamu berusaha, Ryan, tapi aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini, dan aku merasa kalau terus berada dalam situasi ini, aku tidak bisa menemukan kedamaian," jawab Nadia dengan suara penuh emosi. Ryan terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Kalau itu yang bisa membuatmu tenang, aku mengerti, Nadia. Aku akan menghargai apapun keputusanmu." Beberapa hari berlalu sejak percakapan mereka. Nadia masih bergumul dengan perasaannya, mencoba mencari kejelasan dari kekacauan emosinya. Akhirnya, dengan hati yang berat, Nadia memutuskan untuk mengambil waktu sendiri, jauh dari Ryan, untuk benar-benar menemukan apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Malam itu, ia memberanikan diri berbicara dengan Ryan lagi. "Ryan, aku ingin pergi untuk sementara waktu. Aku butuh waktu dan jarak agar bisa benar-benar mendengarkan hatiku sendiri," ujar Nadia. Ryan tertegun, namun ia tahu bahwa ia tak punya hak untuk menahan Nadia. "Aku mengerti. Kalau memang itu yang kamu butuhkan, aku akan mendukungmu, Nadia." Nadia mengangguk, merasakan beban sedikit terangkat dari hatinya. Meski keputusan ini terasa berat, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menyembuhkan dirinya. 6 bulan berlalu sejak Nadia memutuskan untuk menjauh dari Ryan. Dalam kesendiriannya, ia berusaha menyembuhkan hatinya dan merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia banyak berdiskusi dengan orang tuanya, teman-teman dekatnya, bahkan menghadiri sesi konseling untuk menghadapi luka batin yang terus menghantuinya. Anehnya, semakin lama ia berada jauh dari Ryan, semakin besar rasa rindu yang tak terduga mengisi hatinya. Kenangan-kenangan bahagia mereka, saat-saat sulit yang dulu pernah dihadapi bersama, semua itu terus menghantui pikiran Nadia. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar siap untuk meninggalkan semua kenangan itu? Suatu sore, Nadia tiba-tiba mendapat pesan dari Ryan, meminta bertemu. Setelah berpikir panjang, Nadia setuju, merasa bahwa mungkin ini kesempatan terakhir untuk menutup kisah mereka. Atau mungkin menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sunyi. Ryan tampak lebih kurus dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, matanya berbinar saat melihat Nadia memasuki ruangan. "Terima kasih sudah datang, Nadia," ujar Ryan pelan. "Aku sudah lama menunggu saat ini." Nadia mengangguk, duduk di hadapannya.
Apa yang ingin kamu bicarakan, Ryan? Ryan menunduk, lalu menarik napas panjang sebelum berkata, "Selama kamu pergi, aku banyak belajar tentang diriku sendiri. Aku sadar bahwa aku mungkin bukan suami yang pantas untukmu, dan aku benar-benar menyesal atas segala kesalahan yang aku perbuat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu, Nadia. Dan aku ingin kita mencoba lagi." Nadia merasakan dorongan emosi yang bercampur aduk. Sebagian dirinya masih merindukan Ryan, namun bagian lain terus mengingatkan bahwa semua ini mungkin hanya akan berakhir dengan luka yang sama. "Aku sudah belajar untuk menerima semuanya, Ryan," jawab Nadia dengan suara bergetar. "Tapi aku juga sadar bahwa rasa sakit ini tidak mudah hilang. Kamu tahu itu kan?" Ryan mengangguk, menatap Nadia dengan tatapan penuh harap. "Aku tahu, Nadia, tapi aku siap untuk mencoba. Apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha memenuhi, asal kita bisa bersama lagi." Nadia termenung dan dengan suara rendah ia berkata, "Mungkin aku butuh waktu lebih lama lagi, Ryan. Mungkin aku masih harus mencari tahu apa yang benar-benar aku inginkan. Tapi aku juga masih mencintaimu." Mendengar pengakuan itu, Ryan tampak lega, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat. "Kita bisa mulai dari awal, Nadia. Perlahan-lahan, tanpa tekanan," ujar Ryan sambil meraih tangan Nadia. Meski Nadia tidak sepenuhnya yakin, ia merasakan kehangatan yang tak bisa ia pungkiri. Malam itu, mereka berpisah dengan kesepakatan untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka secara perlahan, tanpa menekan satu sama lain. Meski terasa seperti akhir yang bahagia, di balik keputusan itu, Nadia masih dihantui oleh rasa ragu. Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali tinggal bersama Ryan, dan kehidupan mereka pun kembali berjalan normal, setidaknya di permukaan. Tapi perlahan-lahan, Nadia mulai melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan lama Ryan kembali muncul. Tanda-tanda kecurangan kecil, pesan-pesan yang mencurigakan, hingga seringnya Ryan terlambat pulang kerja. Semua itu membuat Nadia teringat pada masa lalu. Suatu malam, Nadia menemukan bukti bahwa Ryan mungkin masih menjalin hubungan dengan orang lain, atau setidaknya sedang mendekati seseorang yang baru. Sakit hati yang dulu ia rasakan kini muncul kembali, tapi kali ini ada yang berbeda. Alih-alih merasa hancur, Nadia merasa marah, dikhianati untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. "Sudah cukup, Ryan. Kamu tak layak mendapat kesempatan ketiga," kata Nadia, akhirnya membuat keputusan yang lama tertunda. Ryan hanya bisa terdiam, menyadari bahwa semua kesempatan telah ia hancurkan sendiri. Nadia meninggalkannya dengan langkah yang mantap, dan kali ini tanpa sedikit pun keraguan. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah penuh emosi di Cerita Bunda. Di setiap cerita, ada pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan harapan yang tak kunjung padam. Jangan lewatkan kisah-kisah mengharukan berikutnya yang pasti akan menyentuh hati dan menggugah rasa penasaran Anda. Jika Anda ingin terus merasakan kehangatan, kesedihan, dan drama dalam setiap episode, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Mari kita bersama-sama menjelajahi liku-liku kehidupan rumah tangga yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.